Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah atas nikmat Allah atas kita semua sehingga kita bisa kembali hadir di majelis hadis ini. Alhamdulillah atas semua taufik dan hidayah yang Allah berikan atas kita semua sehingga kita bisa kembali mendengarkan sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan kita dalam Kitabul Ahkam dalam Sunan At-Tirmidzi. Bab ma jaa fil qadi la yaqdi bainal khasmaini hatta yasma'a kalamahuma. Bab hadis menjelaskan tentang hakim tidaklah dia memutuskan suatu keputusan di antara dua orang yang bertikai sampai dia mendengarkan dari kedua belah pihak. Ini judul dari Imam At-Tirmidzi. Dan ini berlaku bukan hanya dalam masalah majelis pengadilan. Kalau ini kan qadhi, majelis pengadilan, ada hakimnya akan memutuskan suatu perkara. Ini pendakwa dan ini yang didakwa, kan begitu. Maka dalam keadaan seperti itu tidak boleh seorang hakim memutuskan tapi belum mendengar kedua belah pihak secara sempurna. Ini juga berlaku di luar majelis pengadilan. Kalau sampai kepada kita berita tentang saudara kita, tak boleh antum memutuskan, menyimpulkan tanpa tasawwur dulu kepada orang yang dibicarakan. Tak boleh antum begitu ya, ternyata begitu ya. Itu mama. Dan musibah ini masuk bapak-bapak, ibunya bicara begitu, istrinya menyimpulkan seperti itu tanpa ada klarifikasi dari pihak yang dibicarakan, bapaknya ikut-ikutan. Masa sini lama-lama dia juga ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suaminya teracuni oleh istrinya, bukan mengajari istrinya. Dia yang meracuni sama bisikan istrinya. Harusnya laki-laki stop istrinya, stop bicara kalau belum mendengarkan dari kedua belah pihak. Jangan menyimpulkan. Kalau menyimpulkan itu namanya zon, buruk sangka namanya, yang Allah haramkan. Ijtanibu katsiran minadh dzann. Ini menyimpulkan sesuatu yang buruk tanpa ada bukti. Nah, di dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu suatu berita dari orang yang fasik, fatabayyanu, adalah engkau perjelas terlebih dahulu. Nah, bentuk perjelasnya itu dalam urusan seperti yang tadi itu adalah kita mendengar dari pihak yang dituduh atau yang dibicarakan. Itu kalau kita punya kepentingan di dalam urusan tersebut. Kalau kita tidak punya kepentingan dengan urusan itu, jangan kepoin, tinggalkan. Saya nggak ada hubungannya dengan itu. Urusan saya bukan itu. Saya urusannya ini, bisnis saya, keluarga saya, usaha saya. Tidak perlu Anda tasabut, karena itu bukan urusan Anda. Yang tasabut itu adalah kalau memang kita ada kepentingan di situ, menyangkut diri kita, harta kita, harga diri kita. Tapi kalau udah ada, bukan antum yang dibicarakan, bukan harta antum yang mau diambil, terus ngapain tasabut? Itu kepo namanya.
sudah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan dari seorang muslim itu dia tinggalkan apa yang bukan kepentingan dirinya. Fokus. Dan inilah yang menjadi penyebabnya fitnah. Banyak orang kepo dalam urusan dia. Nah, sekarang dalam penghakiman lebih lagi harus lebih berhati-hati kalau akan memutuskan. Dia qadhi, dia memiliki tanggung jawab di situ. Nah, dari itu tidak boleh dia mendengarkan, memutuskan sampai dia dengar keluhan dari salah satu kedua belah pihak. Qala haddatsana Hannad, qala haddatsana Husain al-Ju'fi an Zaidah an Simak bin Harb an Hanash an Ali qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqada ilayka rajulani fala taqdi al-awwal hatta tasma' kalam al-akhar fasawfa tadri kayfa taqdi. Nabi SAW bersabda, apabila dua orang lelaki meminta keputusan kepadamu, fala taqdi, janganlah engkau memberikan keputusan untuk yang pertama, pihak pertama, hatta tasma' kalam al-akhar, sampai kau mendengar dari pihak yang lainnya. Fasawfa tadri, jika engkau telah melakukan hal itu, yakni mendengarkan dari kedua belah pihak, sawfa tadri, maka engkau akan mengetahui bagaimana memutuskan. Nah, yang namanya juga dua orang berselisih, kan tidak mungkin hanya satu yang kita dengar lalu kita putuskan. Harus kedua-duanya dengan secara adil. Kapan saja orang melanggar aturan ini, maka dia akan jatuh kepada menghukumi dengan tidak adil karena belum mendengar. Ini di majelis hakim ya. Sekali lagi, antum bukan hakim ya. Kita bukan hakim. Prakteknya di kehidupan kita di dunia adalah jika datang berita, jangan hukumi tentang harga diri orang lain. Apalagi kalau yang bawa itu ke antum adalah sudah ditahu musuh orang itu, tidak mungkin dia akan memberitakan yang bagus kepada antum. Jadi yang konyol itu yang mendengar memang, yang tidak berakal yang menerima. Baik, akhirnya dia akan jatuh kepada zalim, dan dia akan ikut kepada persekutuan dengan orang-orang yang membuat fitnah pada akhirnya. Baik, ini yang terjadi dulu di zaman Nabi SAW ketika fitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala yang dilancarkan oleh orang-orang munafik. Omongan dibawa ke sana ke sini sampai tembus ke bapak dan berpengaruh, padahal yang diomongin tidak bersalah. Dan inilah pula yang dilakukan pola seperti ini oleh media-media sekarang. Media-media yang dibayar oleh pihak tertentu ingin menjatuhkan fulan-fulan di media, tinggal buatin narasi berita yang semestinya berita itu privasi. Tapi untuk menghasut orang untuk ikut membenci, mendengki, untuk ikut ingin menjatuhkan pokok besar tersebut. Itulah bahayanya konten berita. Jadi hati-hati Bapak. Secara tidak sadar kadang banyak orang jatuh dalam hal itu. Misalnya ada fulan tersandung kasus dengan perempuan, itu kan kita nggak tahu ya benar apa enggak, buktinya mana. Tapi setiap hari berita itu dimunculkan di handphone antum,
di lini masa handphone antum tidak pernah cari, datang juga ke grup WhatsApp antum itu. Si fulan selingkuh dengan fulan, mantan gubernur fulan. Percaya dia. Tuh kayak gitu tuh. Buktinya gak ada, dia gak tahu gimana, dia gak ngerti, atau orang awam gak ngerti pola media buat berita. Naik berita itu setiap hari ke internet, kayak duit Pak. Dan bisa viral begitu saja. Besar biayanya itu memviralkan sesuatu. Apalagi bertahan berhari-hari, bertahan sampai sebulan itu berita. Itu terus yang dibicarakan sama berita. Dari semua media membicarakan itu, baik yang TV maupun yang tertulis maupun afala ya'qilu, tidak akan mereka berpikir, kemudian dipercaya begitu saja. Pasti ada goal yang diinginkan. Dari itu kita jangan jadi korban. Kalau kita jadi korban hanya ikut masuk terjerumus ke dalam mencederai kehormatan orang beriman. Waspada, sangat waspada kita dengan media. Ingat ini hadis ini dan ingat ayat Allah. Inja mufasil binabain bertabayyan. Baik. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya ini tambahan riwayat dalam bab ini. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Faqultu ya Rasulullah, ya tayyib, yang tadi belum selesai. Qala Ali fama ziltu qadiyan ba'du. Ya Ali bin Abi Thalib beliau berkata, ini hadis dari Ali ya. Beliau berkata setelah menyampaikan hadis ini, senantiasa aku menjadi seorang qadhi setelah mendengar nasihat Nabi tersebut. Jadi beliau akhirnya tahu bagaimana cara menjadi seorang qadhi atau hakim. Dan berarti Ibnu Majah disebutkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Yaman. Faqultu ya Rasulullah, ba'athani wa ana syabun naqdi bainahum wa la adri ma qada. Qala fadaraba bi yadihi fi sadrihi. Rasulullah SAW pernah mengutus saya ke Yaman. Lalu saya berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa mengutus saya ke Yaman dan saya masih muda seperti ini untuk menjadi qadhi di antara mereka. Saya tidak tahu bagaimana cara menjadi qadhi, menjadi hakim. Qala fadaraba bi yadihi fi sadri. Lalu Nabi SAW memukul tangannya ke dada saya. Thumma qala Allahumma hdi qalbah wa tsabbit lisanah. Ya Allah, tunjukkanlah hatinya Ali, tsabbit lisanah, dan kuatkanlah lisannya dalam memutuskan. Qala fama syakaktu ba'du fi qada'in baina itsnain. Setelah itu didoakan oleh Nabi, tidak pernah aku ragu lagi dalam memberikan suatu keputusan di antara dua orang yang berselisih. Wa rawahu Abu Dawud nahwu dzalik, dan hadis ini juga dari Imam Abu Dawud yang mirip dengan hadis Tirmidzi tadi. Jadi hadis ini juga mengandung keutamaan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bab ma jaa fi imam ar-ra'iyah. Bab tentang bagaimana seorang imam terhadap rakyatnya. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثني أبو الحسن قال عمرو بن مرة لمعاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس على حوائج الناس. طيب, ini hadis berasal dari Muawiyah, dari Amr bin Murrah li Muawiyah.
Amr bin Murrah, beliau berkata kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma min imamin yughlib babahu duna bil hajah wal khallati wal maskanah." Tidak ada seorang pemimpin menutup pintunya untuk orang-orang yang punya hajat. Yang duna bil hajah, maksudnya ini dia jauhkan, dia tutup, dia halangi orang-orang yang punya hajat dari pintu kekuasaannya, tidak mau menolongnya, tidak peduli dengannya. Al-khallah artinya al-faqr. Ini tiga kalimat: al-hajah, al-khallah, wal maskanah. Kata ulama, al-faradul mutaqaribah wa innama dzakaraha lit-ta'kid wal mubalaghah. Diulangi lagi, al-hajah, al-khallah, wal maskanah itu kalimat yang berdekatan, sinonim dalam bahasa Indonesia ini kita. Sinonim artinya orang yang butuh. Nabi SAW mengulangi kalimat itu untuk takkid, untuk menguatkan bahwasanya orang-orang yang butuh ini dengan berbagai macam bentuk dan variannya, jangan halangi, jangan tutup pintumu dari mereka. Tidak ada imam yang seperti itu di dunia. Illa aghlaqallahu abwab as-samaa duna khallatihi wa hajatihi wa maskanatihi. Kecuali Allah akan tutup juga, Allah akan jauhkan juga urusan dunia dan akhirat dari dirinya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pemimpin yang bengis, yang tidak punya kasih sayang kepada rakyat, penguasa-penguasa yang mementingkan kekuasaan saja, yang dia ributkan politik saja, yang dia ributkan bagaimana 5 tahun ke depan. Diancam oleh Allah. Tak peduli rakyatnya miskin, rakyatnya lapar, rakyatnya banyak hutang, tak peduli. Allah jauhkan dia, Allah tutup pintu langit untuk dia, urusan agama dan juga urusan dunia. Faja'ala Muawiyah rajulan ala hawaa'in nas. Setelah mendengar itu, Muawiyah bin Abi Sufyan akhirnya mengangkat seorang laki-laki khusus untuk mengurusi kebutuhan rakyat. Yang butuh di sini dibagiin, butuh di sini. Nah, di sini menunjukkan keutamaan kita menolong orang lain. Di sini menunjukkan keutamaan sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadis ini adalah nasihat untuk para pemimpin agar memperhatikan orang-orang yang dia pimpin, orang-orang yang telah mengangkat dia menjadi pemimpin, lalu di jalur nyoblos itu. Jangan hanya dicoblos setelahnya kabur. Jangan hanya mau dicoblos, pas nyoblos orang bertengkar gara-gara dia mau dicoblos. Yang nyoblos sudah tahu seperti itu masih aja bertengkar. Mana unggul ini, unggul itu. Sampai istri bertengkar. Abi nyoblos yang mana, yang ini aja yang dicoblos. Berbeda pendapat. Setelah jadi yang dicoblos mana dia? Tahu kemana dia? Karena itu rakyat kecil selalu dijual namanya, jadi jargon. Coblos nomor sekian karena peduli dengan rakyat wong cili. Semua ikonnya politikus menolong wong cili. Betul atau tidak jemaah? Aku mulai bersepuh dari saya urusan itu udah berkali-kali, 5 tahun sekali itu.
kewaspadaan orang-orang yang seperti itu. Nah, Allah itu hafiz, fallahu khairun hafizah. Allah itu sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik menjaga hambanya dan juga menjaga amal perbuatan manusia. Artinya tidak ada yang terluput dari apa yang kita perbuat. Allah simpan. Yang ini zalim simpan. Nanti di akhirat dibuka. Di akhirat diungkap. Dan itu sebentar lagi terjadi. Nah, penyikapan itu akan terjadi sebentar lagi. Karena mati itu cepat. 60 tahun, 70 tahun mati. Cepat, Pak. Apalagi kalau mengambil pendapat yang mengatakan begitu mati, maka manusia tidak merasakan dimensi waktu. Begitu dia bangun, sudah ada di dalam mahsyar. Hati-hati kalau bertanya jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu atin qarib. Semua yang akan datang itu dekat. Dekat sekali. Terbayangkan diri aku kecil sekarang udah berbadan. Kemarin rasanya saya menikah punya anak 2. Qarib. Yang akan datang dan dekat, pasti dekat. Nah, gerbangnya akhirat itu ya mati itu. Orang yang zalim itu entar lagi mati, akan dibangkitkan oleh Allah. Tapi kadang mikir juga, nggak mati-mati orang itu terus hidup. Baik. Karena hadis berikutnya. Bab ma jaa la yaqdi al-qadhi wa huwa ghadban. Ini adab hakim lagi di sini. Bab tentang hadis yang datang menjelaskan la yaqdi al-qadhi. Tidak boleh qadhi itu memutuskan wa huwa ghadban dan dia dalam keadaan marah. Ini ada. Tidak boleh menghukumi dalam keadaan marah. Qala hadatsana Qutaibah, qala hadatsana Abu Awanah, an Abdul Malik bin Umair, an Abdul Rahman ibn Abi Bakrah, qala kataba abi ila Ubaidillah bin Abi Bakrah wa huwa qatib. Bapak saya menulis kepada Ubaidillah bin Abi Bakrah dan beliau ketika itu seorang qadhi. Alla tahkum baina itsnain wa anta ghadban. Janganlah engkau menghukumi di antara 2 orang engkau dalam keadaan pengaruh marah. Engkau dalam keadaan marah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahkumul hakimu baina itsnaini wa huwa ghadban. Janganlah seorang hakim menghakimi, memutuskan perkara di antara 2 orang dan dia dalam keadaan marah. Apa alasan ulama? Li'annahu la yaqdir 'ala al-ijtihad wal fikri fi mas'alatihima. Karena hakim kalau dalam keadaan marah tidak bisa dia untuk bersungguh-sungguh dan berpikir mencari solusi dari masalah kedua orang tersebut. Qala Daqiq al-'Aid, berkata Imam Ibnu Daqiq al-'Aid, an-nahyu 'anil hukm halat al-ghadab lima yahsulu bisababihi min at-taghayyur alladhi yakhtallu bihi an-nazar. Larangan berhukum dalam keadaan marah itu karena melihat hasil yang akan terjadi dari hukum itu, hasil yang akan ditimbulkan oleh marah tersebut.
yaitu perubahan yang bisa mencederai pikiran. Fala yahsul istifa'ul hukum al wajib, maka tidak akan tercapai kemudian pemenuhan hukum di atas bentuk yang sesuai. Nah, ini alasannya. Dan itulah pula kita dilarang marah sama Nabi. Dari itu pula ulama memberi nasihat, jangan memutuskan ketika engkau sedang marah. Contoh yang paling ringan, marah, dia bilang cerai sama istrinya. Belum 1 hari dia udah kangen. Karena yang dilakukanlah marah, tidak bisa dia berpikir jernih. Jadi bisa dia menyaring masalah sehingga bisa mengambil keputusan. Karena marah itu identik dengan ajalah, tergesa-gesa. Jadi itu orang marah refleks, ingin menendam, ingin memukul, tergesa-gesa, dan akan berpengaruh pada keputusan. Yang dua hal ini dilarang sama Nabi, marah dan ajalah tadi itu, tergesa-gesa. Dan ini banyak pada perempuan, tergesa-gesa, cepat panik, akhirnya tidak bisa memandang urusan sesuai dengan porsinya karena panik melahirkan ketergesa-gesaan, akhirnya muncullah tindakannya konyol, yang aneh. Itu banyak pada kaum perempuan. Betul atau tidak? Dari itu dilarang sama Nabi. Nabi sudah bersabda, la yuflihu al-qawm wala amrahu al-imra'ah. Suatu kaum tidak akan sukses kalau urusan itu dikuasai perempuan. Urusan itu diputuskan oleh perempuan. Memang begitu Allah ciptakan. Maka dari itu antum belajar. Keputusan itu antum laki-laki, antum suami. Apalagi keputusan besar, masalah besar, jangan antum istri aja antum serahkan, kacau nanti setelahnya. Karena sifat yang ada di hadis ini ghadban tadi itu dengan selaras dengan akibat dari marah itu ada pada sifat kebanyakan perempuan. Dari itu fuqaha mengatakan wa'addahu al-fuqaha bihadzal ma'na ila kulli ma yahsul bihi taghayyur al-fikr kal-ju' wal-'atash al-mufritayn wa ghalabat an-nu'as وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا بشغله عن استيفاء النظر وهو قياس مظنة على مظنة. Dan para fuqaha meluaskan makna marah ini kepada semua perkara yang bisa atau suatu perkara, suatu keadaan yang sama-sama merubah pikiran. Bukan hanya marah. Marah itu contoh sampelnya. Tapi yang dilihat adalah hal yang dikhawatirkan dari marah itu, yaitu perubahan akal dan pikiran sehingga tidak bisa dengan jernih untuk mencerna. Maka ini bisa terjadi menjalar ke selain marah. Seperti apa? Al-ju', lapar, wal-'atash, dan terlalu haus. Orang yang terlalu lapar, terlalu haus, bisa fokus sudah apa? Tidak bisa. Perut teriak sudah selesai, sudah tidak bisa kompromi. Terlalu ngantuk, terlalu ghalabatun nu'as, bisa fokus terlalu ngantuk.
nggak bisa. Parah ngantuknya, nggak bisa. Dan semua perkara yang dimana hati itu sibuk, terlalu sedih berarti masuk. Banyak pikiran, dia galau. Dari itu sebagian jemaah harus maklum kepada para ustaz. Dia juga banyak masalahnya. Jangan jemaah SMS ke ustaz, belum dibalas sama ustaznya, suudzon, ini ustaz tidak balas. Dia menyangka hanya dia yang SMS. Padahal banyak SMS ustaznya kan, hanya dia jemaahnya. Kan hanya dia yang bertanya. Ada 2, 3, 5 pertanyaan datang. Belum lagi di rumahnya, belum lagi urusan ekonominya, belum urusan penyakitnya dia juga. Dia kan manusia. Ya, dalam kondisi seperti itu juga tidak boleh juga dia untuk memberi jawaban. SMS kan nggak terlihat, Pak. Ini lagi marah sama istrinya, antum nanya, menggigil begini kan menjawab. Nggak terlihat oleh antum. Tapi menjalani hakikatnya kan dia, kan begitu. Semua yang menyibukkan hati, dia kalau sedang musibah, nggak bisa. Dia manusia biasa, qadhi, hakim. Ini intinya dikiaskan oleh ulama. Semua perkara yang kira-kira menyibukkan pikiran, tidak bisa jernih untuk menimbang, maka dilarang hakim itu untuk memutuskan. Termasuk terlalu senang. Terlalu senang orang bisa salah atau tidak Pak memutuskan? Salah. Terbawa oleh asumsi senangnya. Lupa dengan pertimbangan-pertimbangan yang mestinya ditolak, dari menolak mufsadah, dia lupa, terlalu senang. Dan biasanya itu ada pada orang jatuh cinta. Iya kan, orang jatuh cinta dinasihati memandang, nggak mempan. Jangan sama itu tuh begini. Urus diri Pak, buta. Terlalu senang, terbang hatinya, terbang akalnya. Berarti hakim itu disuruh dalam keadaan yang betul-betul pertengahan. Tidak sedang terlalu senang, tidak sedang marah, tidak sedang galau. Berat tidak jemaah? Ya berat, jadinya ijtihad itu berat. Dan hakim itu dijaga. Tidak boleh ada yang minta beri hadiah, tidak boleh ada yang menekan dia. Kalau ditekan, tidak bisa keluar keputusan yang baik. Kalau ditekan, ini adab yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah mukjizat Rasulullah SAW. Ini diamalkan sekarang oleh semua manusia dalam adabnya menjadi hakim. Dan pelajaran untuk kita ya tadi, kita bukan hakim di pengadilan, bukan qadhi, tapi relevan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam urusan usaha kita, urusan rumah tangga kita, urusan kita dengan orang lain. Jangan libatkan emosi, jangan libatkan marah, dan akhirnya menjadikan kita tidak bisa untuk membaca dengan jernih keadaan. Kalau tidak bisa melihat dengan jernih keadaan situasi, maka sudah pasti tidak bisa memberi hukum yang adil. Baik, kita lanjut sekarang hadis itu. Bab ma jaa fi hadayil umara. Bab yang datang bab ini membahas tentang hadiah-hadiah para pemimpin. Hadiah yang diberikan kepada para pemimpin. Qadhi adalah pemimpin di majelis tersebut,
Dari itulah didatangkan hadis ini, naralfan dengan keadaan dia sebagai seorang qadhi, yaitu pemimpin di majlis pengadilan. Qala hadatsana Abu Quraib, qala hadatsana Abu Usama, an Dawud bin Yazid al-Awdi, an al-Mughirah ibn Shubayl, an Qais bin Abi Hazim, an Mu'adz bin Jabal, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لما بعثت إليك لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأتي بما ضل يوم القيامة لهذا دعوتك فامضي لعملك. Hadis ini dihukumi dhaif oleh sebagian ulama. Dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala sendiri mengatakan hadis Mu'adz haditsun gharib la na'rifuhu illa min hadzal wajh min hadits Abi Usama an Dawud al-Awdi. Hadis ini berbunyi, Mu'adz bin Jabal berkata radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengutus saya ke Yaman. Manakala saya berjalan, beliau mengutus seseorang mengikuti saya. Lalu saya menoleh, dan utusan itu berkata, "Tadri lima ba'athtu ilaik?" Tahukah engkau mengapa aku diutus kepadamu? Yani lalu beliau berkata, la tusiban syai'an bighairi idzni. Jangan engkau mengambil sedikit pun dari orang lain tanpa izin saya. Nah, jadi ini statusnya Mu'adz bin Jabal adalah kalau di hari ini ASN-nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pegawai negeri, diutus oleh presiden, oleh Nabi SAW ke Yaman. Lalu di antara pesan Nabi itu, la tusibanna syai'an bighairi idzni. Nanti di sana jangan kamu ambil apapun dari orang. Ketika engkau jadi hakim, ketika engkau jadi ASN menjalankan tugasmu, gajinya sudah ada dari Nabi, dari Baitul Mal. Fa innahu ghulul. Kalau engkau ambil itu, maka itu adalah hukumnya ghulul. Ghulul itu yakni khianat fil ghanimah. Ghulul artinya khianat fil ghanimah. Ghanimah belum dibagi, dia ambil diam-diam. Ghanimah belum dibagi, dia datang ambil diam-diam. Dia ikut jihad, tapi salah dalam hal itu. Seharusnya nunggu pembagian dari pemimpin. Dia diam-diam ambil lalu kabur. Khianat berarti. Nabi melarang hal ini, haram hukumnya. Dan ghulul ini bentuk lainnya dalam di luar jihad adalah seperti ini. Dia adalah ASN, pegawai umum yang diangkat oleh Nabi SAW, dan dia memiliki tugas, tapi dia mengambil kemudian harta dari orang lain atas dasar tugas tersebut. Yang sekira-kira kalau dia bukan utusan Nabi, bukan orang yang memiliki pangkat, tidaklah ada yang memberi dia hadiah, tidak ada yang memberi dia harta. Orang memberikan dia hadiah karena pengaruh jabatan yang dia bawa. Ini namanya ghulul. Yang hari ini disebut dengan apa itu? Gravitasi.
Misalnya RW datang orang dia, Pak izin saya mau membangun klaster di sini, di tanahnya sudah saya beli, saya membangun klaster. Tugasnya apa RW? Mengeluarkan izin. Setelah diperiksa, oh tidak ada yang dilanggar, oh ini bagus semua, lahannya hijau semua, harusnya kan enak, tinggal kasih izin. Tadi apa yang terjadi? Atau lebih tahu nggak ini? Dia nggak minta, usaha nggak minta. Kalau minta parah, kan tidak parah. Tidak minta dia. Datanglah milik properti. Ini Pak, mohon maaf, terima ya sedikit. Sedikit lagi banyak. Itu hukumnya bagaimana? Hulul namanya itu. Dia sudah ditunjuk oleh pemerintah tugasmu itu. Nah mungkin orang datang memberikan dia sesuatu karena memiliki pangkat itu dan demi hal lain. Coba kalau dia bukan RW, ada yang mengasih dia? Ada yang mengasih? Ada. Dari itu ulama menutup jalan itu. Syariat menutup jalan itu tidak boleh. Menerima sesuatu dari ra'iyah, dari rakyat yang dia pimpin karena pengaruh kepemimpinan yang dia lakukan. Qadhi juga begitu. Hakim yang punya masalah datang ke dia diam-diam. Ini duit Pak. Apa namanya itu? Istilahnya lagi dalam pengadilan itu jual beli apa namanya? Kasus yang kemarin ditemukan 11 miliar, 11 triliun dipajang di kantor, saking banyaknya orang itu bisa jadi panggung untuk kajian ya. 1 triliun. Jadi orang tuh gak takut ya. Tapi juga nggak tahu juga ya, mereka dulu orang baik kan, seperti itu, kan orang jahat. Tapi kalau sudah berhadapan dengan uang, dia berubah. Saya khawatir kalau kita di posisi itu juga mungkin bukan bisa-bisa satu pulau gitu bukan uang. Alhamdulillah itu bahayanya itu. Allah silakan ada. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah." Dan siapa saja yang khianat, ya'ti bima ghalla, dia akan datang dengan apa yang dia rampas khianati dulu pada hari kiamat kelak. Ini firman Allah dalam surat Al-Imran 161. Allah mengancam orang-orang yang melakukan hulul dalam ghanimah, hulul juga dalam urusan kepemerintahan, seperti yang kita jelaskan tadi di hadis ini. Lihada da'utuka famdi li'amalik. Lalu Nabi bersabda Rasulullah SAW, karena sebab inilah aku memanggilmu kembali tadi. Sekarang lanjutkanlah kiamat dan lanjutkan pekerjaanmu untuk menjadi qadhi dan pemimpin di sana. Dan ini didikan Nabi SAW. Ini didikan dalam syariat Islam terhadap kepada semua pemimpin dan orang-orang yang memiliki amanah, agar dia tidak korupsi,
agar dia berhati-hati. Baik. Hadis berikutnya, bab ma jaa fil rashi wal murtashi fil hukum. Bab yang datang tentang menjelaskan perkara ar-rashi, penyokong, wal murtashi, dan yang disokong. Fil hukum, ini bagaimana hukumnya, dalam hukumnya seperti apa. Bab ini cocok dengan kitab yang dibahas, itu tentang hakim, tentang qadhi, di mana masalah ini rentan dengan rishwah, dengan sokongan. Qala Ibnu al-Athir fi Nihayah, berkata Imam Ibnu al-Athir dalam kitab An-Nihayah di Gharib al-Hadits, ar-rishwah al-waslah ila al-hajati bil musana'ah, sampai kepada hajat atau kebutuhan dengan dibuat-buat. Tidak dengan jalan semestinya, tidak dengan prosedur yang wajar. Jadi musana'ah dibuat-buat dengan pihak tertentu. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Ar-rashi, orang yang menyokong, mayu'ti alladhi yu'inuhu 'ala al-batil, itu orang yang menyerahkan uang atau manfaat kepada orang yang menolong dia kepada tujuan yang batil. Itu namanya rashi. Itu namanya penyokong. Kata kuncinya di sini adalah 'alal batil, atas kebatilan. Maka dari itulah mengatakan, kalau ada orang menyerahkan uangnya tapi untuk sampai kepada hak dirinya yang ditutupi, yang dirampas, di mana tidak bisa untuk dapat hak itu kecuali dengan uang diberikan, tidak masuk ke kategori rashi. Jelas ya, Mak? Contoh, mengendarai motor dan mobil, itu hak individu manusia atau tidak? Hak atau tidak manusia mengendarai motor dan mobil? Ada larangan dalam syariat? Tidak ada larangan dalam syariat mengatakan jangan naik motor. Jangan naik mobil. Dia sudah bisa. Tapi ada yang dibuat surat, harus dapat baru dibolehkan. Tapi untuk mendapatkan itu susah. Dan konon katanya memang skemanya dibuat seperti itu. Katanya, aduh semua. Yang secara fakta juga tidak ada kelokan seperti itu di Bekasi. Adanya polisi tidur yang ada. Oh ya udah. Itu contoh katanya, nggak dapat hak kalau tidak seperti itu. Berarti itu bukan rishwah. Apalagi kalau kita itu uangnya untuk membantu orang yang korupsi, saudara kita yang punya seragam di sana. Ya sudah, tak beres urusannya. Dan dia itu juga. Atau contoh lainnya, dia punya tanah hak dia,
didapatkan dari orang tuanya, didapatkan dari susah payah dia, diambil semua. Lalu dia berusaha untuk mengambil haknya lagi dengan cara hakim itu diperkuat supaya pengacara itu diperkuat supaya bisa mengembalikan hak. Kalau itu benar-benar hak di hak. Jadi ada cara saya dari itu. Berarti jatuhnya itu adalah melawan kezaliman. Nah, ini definisi dari ulama dijelaskan anal batil. Dari itu ulama mengatakan فَأَمَّا مَا يُقَى تَوَصُّلًا إِلَى أَخْذِ حَقٍّ أَوْ دَفْعِ ظُلْمٍ فَغَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ. Maka adapun uang yang diberikan atau jasa yang diberikan untuk bisa sampai kepada mengambil hak sendiri, atau untuk menegakkan hak itu, atau untuk menolak kezaliman, kemudaratan dari diri kita, فَغَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ, maka ini tidak masuk ke dalam riswah yang ada di hadis ini yang dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawa anna Ibn Mas'ud akhadha bi ardil Habasyah fi syai' fa'ata dinarain hatta khalla sabila. Disebutkan bahwasanya Ibn Mas'ud mengambil tanah di negeri Habasyah karena sebab sesuatu, fa'ata dinarain, lalu dia memberikan 2 dinar supaya haknya itu bisa dikembalikan kepada dirinya. Diberikan, sudah selesai, biar dia pergi. وروى عن جماعة من أئمة التابعين وروي عن جماعة من التابعين قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. Tidak masalah seorang itu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menjaga dirinya dan hartanya jika dia akan dizalimi. Akan dizalimi. Untuk berjalan, padahal salahnya cuma garis doang, bukan nabrak kucing, bukan nabrak ayam, sama. Ya bagaimana? Ngasih benda susah. Kalau nggak ngasih berantakan, acara berantakan, waktu berantakan, datang ke sana ke sini. Besar lagi yang akan dia zalim. Ya wes, sudah berapa Pak? Bismillah. Zalim gimana? Jaga diri kita, jaga daripada ribet. Itu yang apa tadi bahasa juga? Apa ya? Programnya juga. Dia yang tahu urusannya, kita gak ridho ya sudah. Saya nanti dia tanya, ridho lagi. Gak berlaku untuk nanya ridho, gak ada orang ridho itu Pak. Yang dilihat adalah hakikatnya. Tapi kalau memang kelihatannya dia miskin, butuh, kasihan si bapak, mungkin butuh beli susu kali buat anaknya atau apa, sederhana aja Pak. Kalau kaya ya, kalau nggak kaya jangan. Kalau kaya sudah. Inilah fikih tentang masalah ar-rasyid wal murtasyid. Ini hadis yang kita baca. Qala hadatsana Qutaibah, qala hadatsana Abu Awana, an Umar bin Abi Salamah, an Abi Hurairah, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyid wal murtasyid fil hukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan yang disogok dalam. Baik, sampai di sini kajian kita. Maaf. Qulu qouli hadza, assalamu alaikum.